Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah satu hari yang khusus. Saya berpakaian merah, backgroundnya juga merah. Hari ini adalah bulan ini khususnya merupakan tahun baru Imlek. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada yang merayakan. Tetapi hari ini saya tidak berbicara tentang Imlek, saudara. Sarapan pagi ini saya akan berbicara tentang berapa nilaimu. Saudara, kalau kita berbicara tentang nilai, tentunya kebanyakan orang akan berbicara juga tentang angka. Tetapi di sini saya tidak berbicara tentang angkanya, saudara. Tetapi bobot dari satu nilai, saudara. Mari kita sama-sama mau mempelajari bersama, merenungkan bersama bahwa kita akan belajar satu nilai tentang burung Raja Wali, saudara. Alkitab banyak sekali mencatat tentang Raja Wali. Raja Wali, saudara. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, saudara. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, firman ini mengatakan bahwa orang yang benar-benar mempercayai Tuhan itu diumpamakan dengan seekor burung Raja Wali, saudara. Raja Wali memang kelihatannya itu begitu gagah, begitu perkasa, saudara. Melihat wajahnya saja dari tongkrongannya Raja Wali itu mungkin kita melihat itu wah, begitu perkasanya, saudara ya. Tetapi saya tidak berbicara tentang masalah gagahnya Raja Wali, tidak berbicara tentang tongkrongannya Raja Wali, tidak, saudara. Tetapi ada sesuatu nilai dari seekor burung Raja Wali. Saudara, burung Raja Wali ini meskipun dia kelihatannya begitu gagah, tetapi dia ada banyak musuh. Nah, musuh yang betul-betul sangat mengganggu Raja Wali itu adalah seekor burung gagak. Burung ini kecil, saudara, tetapi begitu sangat mengganggu. Begitu sangat menjadi satu provokator terhadap burung Raja Wali. Dimanapun Raja Wali ini akan terbang, kadangkala burung gagak ini selalu mengikuti di belakangnya. Begitu mengganggu, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menerima satu postingan yang begitu, bagi saya begitu menginspirasi. Sempat postingan ini juga saya bagi kepada teman-teman kita, teman-teman yang ada di grup WhatsApp. Postingan ini saya mendapatkan dari seorang teman juga, saudara. Di sana ada satu gambar burung Raja Wali yang terbang. Di atasnya itu hinggap burung gagak yang selalu mematuk-matuk kepala burung Raja Wali, saudara. Tetapi kita lihat burung Raja Wali itu dia tidak merasa terganggu. Dia tidak bereaksi. Meskipun burung gagak ini selalu mengganggu burung Raja Wali. Kenapa? Karena burung Raja Wali menganggap bahwa dia ini bukanlah merupakan sesuatu yang harus dia ambil satu tindakan. Bukan levelnya dia.
Tetapi tindakan apa yang diambil oleh seekor burung Raja Wali? Dia akan tetap terbang dengan tenang semakin tinggi. Semakin dipatuk, Raja Wali akan semakin terbang semakin tinggi. Pada akhirnya burung gagak ini akan jatuh sendirinya. Kenapa? Karena dia akan kehabisan nafas. Saudara, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita terima. Di dalam kehidupan kita, tentunya ada banyak gagak-gagak yang berkeliaran di sekeliling kita. Mungkin itu di keluarga kita, mungkin itu di lingkungan kantor kita, mungkin itu di gereja sekalipun, atau di mana-mana tempat. Akan banyak sekali kita menjumpai gagak-gagak yang akan mengganggu kehidupan kita. Nah, apakah tindakan kita? Ada banyak orang yang kerap kali ketika ada gagak mengganggu kita, maka kita juga akan berlaku seperti gagak juga. Bukan berlaku seperti Raja Wali yang sudah Yesaya tadi katakan, saudara. Dia akan terbang tinggi, saudara. Kita akan merasa ikut capek. Ketika gagak mematuk kita, kita akan membalas mematuk, saudara. Kita akan sama-sama capek, saudara. Mungkin ada orang, mungkin di keluarga kita, ketika si suami bertengkar dengan si istri, kadang-kadang pun ada satu perkataan-perkataan yang tidak pantas yang kita keluarkan. Si suami bilang begini disaut dengan si istri, bahkan kadang-kadang pun menjadi satu postingan di media sosial. Inilah yang dikerjakan oleh gagak, saudara. Baik itu di sekolah, mungkin di kampus, di tempat kerja, atau di mana-mana tempat. Ini adalah sesuatu yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kita juga menjadi gagak, saudara. Ini tanpa kita sadari. Tetapi yang dilakukan oleh seekor Raja Wali tidak demikian. Karena dia selalu naik ke atas. Selalu terbang ke atas, saudara. Meskipun ada badai yang menimpa, itu adalah satu kesempatan dia untuk mengepakkan tangannya semakin lebar. Kenapa? Ketika ada badai yang menerpa, itu adalah kesenangan Raja Wali. Dia akan terbang semakin tinggi, semakin naik ke atas. Karena ketika ada badai, justru itulah dia terbang dengan ringannya. Didorong oleh angin badai, dia tidak akan capek. Seperti dikatakan tadi, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi mau sejauh apapun Raja Wali tetap terbang, dia tidak akan lelah. Karena ada angin badai yang mendorong dia terbang. Begitulah yang diingini oleh Tuhan terhadap kita. Kita biarlah tetap mau terbang semakin naik. Kita naikkan nilai diri kita seperti Raja Wali yang terbang ke atas. Ketika ada banyak cercaan kepada kita, ketika kita banyak menerima nyinyiran, ketika kita banyak menerima cemoohan, kita tetap akan terbang semakin tinggi. Kalau kita sama-sama menghadapi hal yang seperti itu, kita sama seperti gagak, saudara. Tuhan Yesus pun sudah memberikan contoh yang begitu luar biasa. Seperti yang pernah tercatat di 1 Petrus 2. Mari kita sama-sama baca. 1 Petrus 2 ayat 23. Saya bacakan, ini Rasul Petrus pernah berkata demikian. Ketika ia yaitu Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, ketika Yesus diancam, Yesus dicaci
dicemooh, dicaci maki, diludahi. Tidak ada satu pembalasan dari Tuhan Yesus. Ucapan-ucapan yang balik menyerang. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus menyerahkan kepada dia, Bapa di surga, yang mengadili dengan adil, saudara. Begitu pula dengan kita. Kita mau belajar dari teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ketika kita menerima hinaan, kita menerima sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Kita mungkin menerima fitnahan yang menyakitkan diri kita. Kita mau belajar. Kita mengandalkan lutut kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya itu menjadikan bagian vitamin untuk iman kita. Untuk kita tetap akan naik lebih tinggi lagi. Sampai orang yang mencaci kita, menghina kita, menfitnah kita, dia akan jatuh dengan sendirinya, saudara. Kenapa? Kehabisan nafas. Mereka sudah tidak punya tenaga lagi. Mereka sudah tidak berdaya lagi. Habislah mereka ini dengan perkataan-perkataan mereka yang jelek terhadap kita. Kita tetap menjadi orang yang semakin kuat, saudara. Kenapa di dalam Alkitab ini banyak sekali dikatakan tentang Raja Wali, saudara. Ada banyak fakta tentang Raja Wali. Kenapa seringkali kita menginginkan hidup kita ini seperti Raja Wali, saudara. Raja Wali ini mempunyai satu fakta kehidupan. Dia mempunyai satu pola keluarga yang sangat baik. Raja Wali ini adalah setia terhadap pasangan sampai mati. Tidak pernah selingkuh. Raja Wali ini ada satu kerjasama si jantan dengan si betina ketika dia mendidik anaknya. Terutama ketika anaknya mulai belajar terbang. Itu berada Raja Wali ini kalau menetaskan telurnya pasti di atas bukit, saudara. Jadi ketika anaknya ini sudah harus belajar terbang, si induknya, si betina ini akan selalu mendorong anaknya untuk dia menjatuhkan anaknya, untuk belajar mengepakkan sayapnya. Dan si jantan ketika melihat anaknya masih belum bisa mengepakkan sayapnya, dia datang untuk menangkap anaknya. Kemudian dikembalikan lagi ke sarangnya. Begitu terus yang dia kerjakan, saudara. Itu adalah satu pola keluarga yang baik terhadap sepasang burung Raja Wali. Mencintai keluarga, setia. Dan burung Raja Wali itu adalah merupakan burung yang sangat istimewa. Dia bisa melihat mangsanya berjarak sekian kilometer. Dia bisa melihat begitu jauh. Begitu pula dengan kita. Tuhan menginginkan kita, mata rohani kita bisa melihat jauh ke depan. Bisa melihat sesuatu apa yang harus kita kerjakan. Bisa melihat sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Itulah yang diinginkan Tuhan terhadap kita. Makanya dikatakan bagaikan burung Raja Wali, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Meskipun ini masih sebetulnya masih banyak akan fakta-fakta tentang burung Raja Wali. Saudara bisa mungkin melihat ada banyak hal Raja Wali, mungkin saudara bisa browsing, bisa saudara lihat di internet, itu banyak sekali tentang Raja Wali. Tetapi yang saya mau tekankan di sini tentang pilihan, tentang nilai yang harus kita kerjakan. Apakah saudara mau jadi burung Raja Wali atau mau jadi seekor burung gagak? Saudara yang menentukan, saudara yang memilih. Kalau saya pribadi, saya mau belajar seperti burung Raja Wali. Bagaimanapun susahnya, bagaimanapun sulitnya, tetap saya mau belajar menaikkan nilai saya untuk saya menjadi seekor burung Raja Wali. Terima kasih, saudara. Inilah renungan sarapan singkat. Kiranya ini menjadi berkat untuk saya dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.